Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang belajar hukum tajwid dan makharijul huruf yang insyaallah kita langsung terapkan dalam surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai di ayat ke-50. Pada kesempatan ini insyaallah kita jabarkan, terapkan hukum tajwid dan makharijul huruf dalam ayat ini, yaitu ayat ke-50. Baik, mari kita mulai awal ayat. Makharijul huruf, yaitu ada huruf wa. Huruf wa adalah huruf asyafatain atau huruf yang keluar di dua bibir. Kemudian ada alif, adalah huruf aqsal halki yang keluar di rongga tenggorokan berbaris di bawah. Kemudian ada za, ya, sukun. Za terlebih dahulu adalah huruf tarful lisan atau keluar di ujung lidah kita, za, ya. Jadi dia sukun berarti iz, ya. Wa iz, ya. Wa iz, ya. Fa adalah huruf asyafatain keluar di dua bibir. Ra adalah huruf tarful lisan. Hukum tajwidnya dia adalah huruf ra tafkhim, dibaca tebal. Jadi faro. Kemudian ada qa, adalah aqsal lisan, keluar di pangkal lidah atau pangkal lisan kita. Dia di sini sukun, berarti dia di beruncinya adalah qalqalah atau dipantulkan dari ra. Contoh faroqa, ya, faroqa. Na adalah tarful lisan, keluar di ujung lidah. Dia juga adalah al-khayshun, dia keluar di hidung. Dan hukum tajwidnya adalah mattabi', karena ada alif berdiri di depannya. Jadi dibaca panjang dua harakat. Faraqana, ya. Ba adalah huruf asyafatain atau dua bibir berbaris di bawah. Bi. Ku, huruf ka adalah aqsal lisan, keluar di pangkal lidah. Mim adalah huruf asyafatain, keluar di dua bibir kita, sekaligus dia al-khaysun karena keluar di hidung. Kemudian di depannya adalah alif lam. Alif aqsal alki, lam adalah khafatul lisan, keluar di tipih lidah. Dia sukun, alif lamnya sukun, berarti dia alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu dia dipantulkan dari mim dhammah. Contoh bikumul, ya. Kemudian ba adalah asyafatain. Ha adalah wastul halki atau pertengahan tenggorokan. Ha, ya. Ro kembali adalah tarful lisan. Dia juga adalah tafhim, dibaca tebal. Jadi bah oro, ya, dibaca tebal. Bah oro. Jadi dia dibaca tebal, dibaca bahar. Kemudian fa adalah huruf asyafatain atau huruf yang keluar di dua bibir. Fa. Ada alif, adalah huruf aqsal halki, huruf rongga tenggorokan. Di depannya ada nun sukun.
bertemu dengan dia sukun. Nun sukun disukunkan oleh alif. Dia sukun. Nun adalah tarful lisan. Jadi panja. Dia adalah ikhfa hakiki. Jadi cara bacanya dalam hukum tajwidnya adalah dibaca dengun, seakan-akan nun sukun itu adalah huruf sukun bunyi ng, ya. Ja di sini adalah wastul lisan atau pertengahan, keluar di pertengahan lidah. Ja. Ya di sini sukun, kemudian ya adalah juga sebagai wastul lisan atau keluar di pertengahan lidah, dan dia juga sekaligus dalam hukum tajwidnya adalah mad lain atau huruf lain, jadi dipanjangkan dua. Ya. Nah, adalah tarful lisan, dia adalah mad tabi, tandanya itu ada huruf fathah yang horizontal, jadi dibaca panjang 2 harakat. Anjayna, ya. Kum ada aqsal lisan, mim sukun. Mim di sini adalah huruf asyafatain atau huruf 2 bibir. Jadi dia juga al-khaisun karena keluar di hidung. Mim sukun bertemu dengan wa. Jadi ingat, mim sukun bertemu dengan wa, maka dia adalah izhar syafawi. Yaitu dibaca jelas terang tanpa dengun. Ya. Kumwa. Ya. Kemudian ada alif, yaitu huruf aqsal halki. Ga di sini adalah halki, keluar di ujung tenggorokan kita. Ga. Dia sukun berarti ag. Jadi ag tidak boleh dia kala-kala, tidak boleh ag, ya, tapi ag. Karena bukan dia kala-kala, ya. Baru ini ra adalah tarful lisan, dia juga adalah huruf tafhin, ya, ra tafhin atau baca di ra tebal, rak, ya. Jadi wa rak, ya, begitu. Rak wa rak, ya. Nah, bukan wa rak, salah, ya, tapi wa rak. Ini kalau qa itu adalah aqsal lisan, ya, keluar di ujung pangkal lisan kita. Dia juga dipantulkan karena dia adalah qalqalah. Dia adalah qalqalah, teman. Qalqalah sugra, ya. Nun adalah tarful lisan, dia juga adalah al-khaisun karena keluar di hidung kita. Nah, ada alif berdiri, ada tanda panjang di atas, berarti dia adalah mad jaiz mumpasil, ya. Mad jaiz mumpasil. Jadi di sini hukum bacaannya adalah 2 sampai 5 harakat. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 5 harakat, ya. Contoh, wa aghraqna 2, wa aghraqna, ya, 4, wa aghraqna, ya, 5. Begitu, teman-teman. Kemudian ada depannya ada alif, ya. Ada alif di sini adalah mad badal, ya. Di sini adalah mad badal. Kenapa? Karena ada huruf yang sama ketemu di saat yang sama, yaitu alif, kemudian ada alif di depannya. Ya, di sini adalah pengganti alif. Jadi ini adalah mad badal, dibaca panjang 2 harakat, ya. Jadi bukan ala, tapi ala. La adalah dia hafatul lisan atau di tepi lidah. La. Ala, ya. Fa adalah dia adalah tarfatul fa adalah asyafatain, ya. Fir. Ra di sini adalah ra yang sukun.
itu dibacanya tipis atau tarkik. Fir ya, fir. Ain itu dia adalah wastul halki ya, wastul halki, jadi keluar di tengah tenggorokan. Kemudian ada waw adalah asyafatain ya, asyafatain, dia sukun, berarti hukum tajuk di dalamnya ini adalah mat lain atau huruf lain ya, dipanjangkan 2 harakat. Au fir'auna, jadi bukan fir'auna tapi fir'auna. Na adalah tarfatul lisan, dia juga adalah khaisun, keluar di hidung. Wa adalah asyafatain, keluar 2 bibir. Ada di sini alif sebagai asal halki, mensukunkan nun sebagai tarfatul lisan, maka dalam hukum tajuk ini adalah ikhfa ya. Dalam tajuk ini adalah ikhfa. Ikhfa yaitu ikhfa hakiki, sebab ini ada nun sukunkan, jadi dibaca berdengun ya, berdengun seakan-akan nun itu bunyinya adalah ng ya. Wa antum, tum ya, ta adalah tarfatul lisan, tum. Mim adalah asyafatain, dia sukun bertemu dengan ta, maka dia adalah izhar syafawi. Dibaca jelas terang tanpa dengung. Jadi kebalikannya dari ini, antum. Jadi wa antum tan. Di sini lagi ta ada taraful lisan, nun kembali sukun, disukunkan oleh ta, kemudian dengan fa, berarti dia adalah ikhfa hakiki kembali. Jadi didengungkan seakan bunyi ng ya. Za di sini adalah tarfatul lisan. Hati-hati, ini za itu bibir depan atau ujung bibir depan kita merapat ke gusi bawah ya, baru sebut ya. Adalah tafhim, dia juga adalah al-jauf ya, al-jauf. Ada waw sukun asyafatain, nun di sini berakhir, dia disukunkan, berarti di sini ada hukum tajuk yaitu ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun dipanjangkan 2 hingga 6 harakat panjangnya ya. Contoh ya, begitu teman-teman. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Dan insyaallah semakin hari semakin mahir kita membaca, melafalkan, mentafsirkan Al-Quran, dan insyaallah kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa berbagi dengan cara subscribe, like and share. Insyaallah akan bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kekurangan, maka mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, terluput dari kesalahan dan kehilafan. Maka dari itulah kekurangan dan kesalahan sebagai manusia, hilaf dan yang lemah. Mohon maaf. Kemudian berikutnya, ketika ada kebenaran, maka kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya ilmu yang bermanfaat, dan selamat dunia wal akhirat. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.